Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 7 mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan tentang bab karya tulis ilmiah dengan anggota Arsila Mustikaning Hapsari dengan NIM 9323059220, dengan anggota yang kedua Muhammad Wahyudin Nuramanu NIM 9323074220, dan dengan saya sendiri Lucy Rizka Destiana NIM 9323075520, Prodi Tadris Matematika kelas C, Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri 2020. Langsung saja ke materi yang akan disampaikan. Makalah. Dalam pengertiannya, makalah adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan sering disusun untuk diterbitkan. Makalah juga dapat diartikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah. Dalam pembuatan makalah itu sendiri dibutuhkan beberapa elemen dasar seperti sampul, judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup, daftar pustaka, lampiran jika ada. Sampul merupakan bagian yang berada di paling depan makalah atau bagian yang pertama kali terlihat oleh mata. Bagian ini terdiri dari judul, keterangan pembuatan makalah, ditunjukkan untuk apa, nama penulis, logo, lembaga, nama lembaga, tahun akademik. Judul. Bagian ini terletak di sampul. Judul haruslah singkat, jelas, mencerminkan isi makalah, dan mengandung kata-kata kunci. Kata pengantar. Kata pengantar dapat berisi paragraf yang menjelaskan uraian singkat yang nanti akan mengantarkan pembaca untuk mengetahui isi makalah. Pendahuluan. Di pendahuluan, penulis dapat menyajikan mengenai rancangan atau gambaran umum makalah berupa konsep, rencana, gagasan, dan seputar permasalahan yang akan dibahas, dan sertakan juga tujuan manfaat dari makalah tersebut. Isi. Pada bagian isi ini, penulis dapat menguraikan mengenai inti dari apa yang diteliti. Secara umum, ada beberapa hal yang dapat dimasukkan dalam bagian isi makalah, seperti kajian teori, hasil penelitian, dan pembahasan. Penutup. Dalam penutup dapat berisi kesimpulan dari masalah yang dibahas. Selain itu, penutup juga dapat berisi saran terkait masalah yang sedang dibahas. Daftar pustaka. Untuk menuliskan daftar pustaka terdapat acuan, seperti acuan pada suatu pustaka. Dalam bagian isi makalah dicantumkan dalam tanda kurung dengan urutan penulis, tahun, nomor halaman, misal Fayans, 1990, tanda buka kurung Tais dan Tiger, 1991.22110, tutup kurung. Jika nama penulis lebih dari 2, acuan dalam bagian isi makalah yang menggunakan DKK, misal buka kurung Borzov, dan kawan-kawan, 1996, tutup kurung. Jika pustaka yang berupa buku diaju beberapa kali pada bagian buku yang berbeda, acuan dalam bagian isi makalah harus mencantumkan halaman, misal Ring dan Suk 2000.2101, Ring dan Suk 2000.237. Dan sistematika artikel ilmiah dan artikel online. Pertama, aturan dan sistematika artikel ilmiah.
Pengertian: karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Sama halnya dengan karya ilmiah, artikel ilmiah tak jauh beda dengan karya ilmiah karena artikel ilmiah termasuk dalam karya ilmiah. Jenjang sarjana, mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, laporan praktikum, dan skripsi. Skripsi umumnya merupakan laporan penelitian berskala kecil tapi dilakukan cukup mendalam. Sementara itu, makalah yang ditugaskan kepada mahasiswa lebih merupakan simpulan dan pemikiran ilmiah mahasiswa berdasarkan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang ditulis oleh pakar dalam bidang persoalan yang dipelajari. Penyusunan laporan praktikum ditugaskan kepada mahasiswa sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan menyusun laporan penelitian. Nah, jika begitu, bagaimana sih sistematika artikel ilmiah? Sistem artikel ilmiah seperti berikut, ada 9. Pertama, judul hendaknya ringkas dan informatif dengan jumlah kata tidak lebih dari 12, sudah termasuk kata penghubung. Agar judul dapat dibuat singkat dan ringkas dalam 12 kata, hindari kata penghubung dan penyebutan objek, tempat atau bahan penelitian yang sangat terperinci. Judul mengandung kata kunci dan topik yang diteliti, jenis huruf Times New Roman 14 dengan jarak garis 1 spasi atau sesuai dengan kesepakatan, judul dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai dengan bahasa yang digunakan dalam manuskrip, hindari penggunaan singkatan, rumus, dan rujukan. Kedua, baris kepemilikan. Baris kepemilikan terdiri atas 2 bagian, yaitu nama-nama penulis dan afiliasi kelembagaan penulis. Afiliasi kelembagaan mahasiswa mengikuti tempat di mana yang bersangkutan belajar. Nama-nama penulis hendaknya hanya orang yang benar-benar berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, analisis hasil, pembahasan, dan penulisan laporan. Jabatan akademik atau fungsional atau gelar kesarjanaan tidak perlu dicantumkan. Nama lembaga dicantumkan secara lengkap sampai dengan nama negara. Ditulis di bawah nama penulis beserta alamat pos, email, dan faksimiles kalau ada untuk keperluan korespondensi. Jika penulis lebih dari 1 orang dan berasal dari kelembagaan berbeda, maka semua alamat dicantumkan dengan memberikan tanda superskrip huruf kecil mulai dari A pada belakang nama penulis secara berurutan. Nama penulis korespondensi diberi tanda bintang. Ketiga, abstrak. Abstrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil, dan simpulan. Abstrak ditulis dalam 1 paragraf, ditulis dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Panjang abstrak berkisar antara 150 sampai 200 kata. Hindari ribet rujukan dan penggunaan singkatan yang tidak umum. Keempat, kata kunci. Kata kunci terdiri atas 3 sampai 5 kata atau kelompok kata. Ditulis sesuai urutan abjad. Antara kata kunci dipisahkan oleh titik koma, hindari banyak kata penghubung dan dengan dan yang lain-lain. 5. Pendahuluan. Hindari sub-sub di dalam pendahuluan. Pendahuluan hendaknya mengandung latar belakang masalah, permasalahan, dan tujuan penelitian. Presentasi panjang halaman pendahuluan antara 10 sampai 15% dari panjang keseluruhan sebuah manuskrip. Rujukan ditunjukkan dengan menuliskan nama keluarga, nama belakang penulis, dan tahun terbitan tanpa nomor halaman. Landasan teori ditampilkan dalam kalimat-kalimat lengkap, ringkas, serta benar-benar relevan dengan tujuan penulisan artikel ilmiah. Keenam, metode penelitian. Informasikan secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi subjek atau bahan yang diteliti, alat yang digunakan, rancangan percobaan atau desain yang digunakan, teknik pengambilan sampel, variabel yang akan diukur, teknik pengambilan data, analisis, dan model statistik yang digunakan. Hindari penulisan rumus-rumus statistik secara berlebihan. Jika menggunakan metode yang sudah banyak dikenal, sebutkan nama metodenya saja. Jika diperlukan, sebutkan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan. Untuk penelitian kualitatif, metode penelitian dapat menyesuaikan. 7. Hasil dan pembahasan. Format hasil penelitian dan pembahasan tidak dipisahkan mengingat jumlah halaman yang tersedia bagi penulis terbatas. Hasil penelitian dapat disajikan dengan dukungan tabel, grafik, atau gambar sesuai kebutuhan untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal. Judul, tabel, dan grafik atau keterangan gambar disusun dalam bentuk frase, bukan kalimat secara ringkas. Keterangan gambar atau grafik diletakkan di bawah gambar atau grafik tersebut, sedangkan judul tabel diletakkan di atasnya. Judul diawali dengan huruf kapital. Contoh dapat dilihat pada gambar di bawah. Jangan mengulang menulis angka-angka yang telah tercantum dalam tabel di atas
teks pembahasan. Jika akan menekankan hasil yang diperoleh, sebaiknya sajikan dalam bentuk lain. Misalnya presentasi atau seleksi. Untuk menunjukkan angka yang dimaksud, rujuk saja tabel yang memuat angka tersebut. Pada umumnya, jurnal internasional tidak menginginkan bahasa statistik ditulis dalam pembahasan. Hindari copy paste tabel hasil analisis statistik langsung dari software pengolah data statistik. Materi pembahasan terutama mengupas apakah hasil yang didapat sesuai dengan hipotesis atau tidak, dan dikemukakan argumentasinya. Pengutipan rujukan dalam pembahasan jangan terlalu panjang. Sitasi hasil penelitian atau pendapat orang lain hendaknya dicarikan dan dituliskan dalam kalimat tersendiri. Kumpulan penelitian sejenis dapat dirujuk secara berkelompok. Simpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dan diungkapkan bukan dalam kalimat statistik, ditulis sepanjang satu paragraf dalam bentuk esai, tidak dalam bentuk numerikal. Daftar pustaka. Ketentuan umum penulisan daftar pustaka. Rujukan dicantumkan dalam daftar pustaka hanyalah rujukan yang benar-benar dikutip dalam manuskrip. Untuk artikel hasil penelitian, daftar pustaka dirujuk sekitar 10-15 artikel jurnal ilmiah. Sedangkan artikel non-penelitian sekurang-kurangnya telah merujuk 15 artikel ilmiah. Kemutakhiran jurnal ilmiah yang dirujuk harus diperhatikan. Sekurang-kurangnya merupakan hasil publikasi yang relevan dalam 10 tahun terakhir. Daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan urutan abjad nama penulis. Ketentuan nama penulis. Nama ditampilkan adalah nama akhir, nama keluarga. Penulis diikuti dengan singkatan nama awal. Jika penulisnya lebih dari satu orang, maka cara penulisannya sama. Penulisan judul rujukan diawali dengan huruf kapital hanya pada awal kalimat. Setiap penulisan nama, tahun, judul, artikel, dan seterusnya diakhiri dengan tanda titik. Sebelum dilanjutkan kata berikutnya, khusus penulisan nomor jurnal diberi tanda titik 2 tanpa jarak spasi. Contoh-contoh penulisan dapat dilihat pada penjelasan setiap jenis pustaka yang layak dirujuk. Format penulisan artikel ilmiah seperti berikut. Yang pertama, penulisan judul artikel, nama penulis, afiliasi lembaga penulis, abstrak, dan kata kunci atau keyword. Yang kedua, pendahuluan seperti berikut. Lanjutannya. Ketiga, metode penelitian seperti ini. Hasil penelitian dan pembahasan seperti ini. Lanjutannya. Kelima, simpulan. Tidak ada penutup namun langsung simpulan dari penelitian tersebut. Penjelasan simpulan dari penelitian yang dilakukan. Yang keenam, daftar pustaka atau rujukan dari buku dan kamus. Kedua, aturan dan sistematika artikel online seperti berikut. Pengertian, menulis artikel e-jurnal merupakan salah satu kewajiban mahasiswa dalam menyelesaikan proses studi di seluruh jurusan. Namun demikian, mahasiswa seringkali menemukan kendala dalam menulis artikel karena format penulisan artikel berbeda dari laporan skripsi atau proyek studi. Oleh sebab itu, melalui posting ini akan ditampilkan petunjuk penulisan artikel untuk keperluan e-jurnal. Jurusan seni rupa memiliki 2 buah e-jurnal khusus untuk mahasiswa, yaitu Arti dan Edukat. Keduanya merupakan jurnal online yang memfasilitasi publikasi skripsi dan proyek akhir mahasiswa. Guna penerbitan e-jurnal tersebut, format penulisan telah ditentukan sebagai berikut. Sistematika artikel online seperti berikut, ada 7 kurang lebih sama dengan sebelumnya. Yang pertama, judul dan identitas penulisan. Judul ditulis maksimal 12 kata dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Misal, karakter, education, through, backsodor. Pendidikan karakter melalui backsodor. Selanjutnya, alamat lengkap, korespondensi, dan surel email. Abstrak dan keywords ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia 150-200 kata dan merupakan ringkasan dari isi skripsi atau proyek studi. Di dalamnya terdapat tujuan artikel, metode penelitian, dan kesimpulan. Keyword ditulis dalam bahasa Inggris 3-5 kata dipisah tanda titik koma. Pendahuluan dan metode berdasarkan latar belakang pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka, dan teori ringkasan bab 1 dan 2 skripsi. Diringkas dan tidak ada lagi subjudul tinjauan pustaka dan teori, maksimal 10-15% dari seluruh artikel. Keempat, metode penelitian 2-3 paragraf. Hasil dan pembahasan merupakan ringkasan dari bab 4.
isi merupakan sebagian besar dari artikel tidak boleh lebih sedikit daripada bab pendahuluan. Simpulan merupakan 2-3 paragraf ringkasan bab 5. Daftar pustaka merupakan referensi yang dipergunakan di dalam jurnal. Referensi tidak disebut dalam teks karya ilmiah harus dipilih. Memiliki referensi dari jurnal minimal 50%. Format penulisan sebagai berikut. Judul dan identitas penulisan seperti ini. Dan kedua, abstrak dan keyword seperti ini. Ketiga, pendahuluan seperti ini. Keempat, metode penelitian seperti ini. Hasil dan pembahasan seperti ini, yaitu kebutuhan guru dan peserta didik terhadap model kooperatif, tipe tongkat bicara, berbantuan multimedia, kuis kreator. Hasil dan pembahasan lanjutannya, simpulan dan daftar pustaka. Simpulannya berupa penutup seperti kata berikut pada artikel penelitian, itu simpulan, dan daftar pustaka sampai ke bawah itu Ijomi, Mo Arif, Ismail, dan Rosaili Mahmud 2008 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu subbab ketiga tentang aturan dan sistematika penyusunan tugas akhir atau skripsi. Yang pertama ada pengertian skripsi. Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari prasyarat akhir pendidikan akademisnya. Dalam hal ini pengertian saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada macam-macam skripsi. Yang pertama, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis metode penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Dalam pelaksanaannya, metode riset ini fokus pada penggunaan angka, tabel, grafik, dan diagram untuk menampilkan hasil data. Macam-macam skripsi yang ketiga adalah penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah jenis penelitian skripsi yang dilakukan untuk memperbaiki praktik. Metode yang digunakan yang pertama ada deskriptif, memperlihatkan kondisi produk. Yang kedua evaluatif, mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Dan yang ketiga eksperimental, menguji keampuhan dari produk yang dihasilkan. Macam-macam skripsi yang keempat adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas atau untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dan macam-macam skripsi yang kelima adalah penelitian kajian pustaka. Penelitian yang menggunakan berbagai sumber informasi seperti buku ataupun jurnal-jurnal ilmiah lainnya. Dalam hal ini, macam-macam skripsi saya ambil dari web LPPM IAIN Kediri. Kemudian ada tujuan skripsi, di antaranya yang pertama, memberikan pemahaman mahasiswa tentang bagaimana berpikir ilmiah dan logis mengenai suatu fenomena tertentu dan menyajikan secara terstruktur dan sistematis. Yang kedua, memadukan keterampilan dan pengetahuan penulis dalam memahami, menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan permasalahan dan pemecahan masalah sesuai dengan bidang keilmuan yang diambil. Yang ketiga, skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar akademik sarjana dari perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Selanjutnya, aturan dan sistematika penyusunan skripsi atau tugas akhir IAIN Kediri. Dalam hal ini, saya mengacu kepada web LPPM IAIN Kediri. Untuk sistematika skripsi penelitian kualitatif, pada bagian awal terdapat halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan. Pada bagian inti terdapat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian. Di sini ada 1-9. Yang kemudian ada bab sistematika pembahasan, dan kemudian outline, daftar isi sementara. Pada bagian akhir terdapat daftar pustaka. Untuk jenis-jenis skripsi yang lainnya, pada bagian awal dan bagian akhir itu sama. Yang membedakan
hanya pada bagian inti. Selanjutnya, sistematika skripsi penelitian kuantitatif. Pada bagian inti terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, landasan teori, variabel penelitian, kerangka teoritis, hipotesis penelitian, metode penelitian. Terdapat 1-5. Kemudian sistematika pembahasan dan outline. Pada bagian awal dan bagian akhir sama seperti penelitian kualitatif. Selanjutnya, sistematika skripsi penelitian pengembangan. Pada bagian awal dan bagian akhir sama seperti penelitian skripsi yang sebelumnya, tapi pada bagian inti terdapat latar belakang, tujuan penelitian dan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya penelitian dan pengembangan, asumsi dan keterbatasan penelitian dan pengembangan, definisi istilah atau definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan pengembangan terdapat 1-3 poin, kemudian desain uji coba, subjek coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika pembahasan, dan outline. Kemudian sistematika skripsi penelitian tindakan kelas. Pada bagian awal dan akhir sama, kemudian pada bagian inti terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis tindakan jika diperlukan, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, definisi istilah atau definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian. Terdapat 1-8 poin, kemudian sistematika pembahasan dan outline. Selanjutnya, sistematika skripsi penelitian kajian pustaka. Pada bagian awal dan bagian akhir sama seperti penelitian yang sebelumnya, namun pada bagian inti terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan outline. Perlu diketahui bahwa setiap kampus memiliki peraturan sendiri-sendiri dalam menulis skripsi. Jadi, tidak bisa kampus A mengacu pada kampus B, kampus C, atau kampus D, seperti itu. Sekian dari kelompok 7, kami, Arsila, M. Wahyudin, dan Lucy Rizka, mohon undur diri. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.